Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat hari Minggu dan salam sehat. Semoga Anda tetap sehat diberkati oleh Tuhan kita. Amin. Hari ini kita telah memasuki Minggu bulan Mei, tanggal 2 Mei 2021. Beberapa minggu lagi ke depan kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan kemudian diikuti dengan hari pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus ke dunia yang memanggil banyak orang menjadi orang percaya yang disebut dalam Alkitab jemaat mula-mula. Ada 5.000 orang jumlahnya. Saudara, di dalam kasih karunia Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021, Minggu Kantate. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan untuk kita, saudara yang terkasih. Mazmur ini sangat indah sekali dan menggugah hati. Karena Mazmur ini isinya seturut dengan perasaan manusia, suka dan duka, doa dan ucapan selamat. Kalau kita baca Mazmur pasal 1, bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang Tauratnya dipelajari siang dan malam, dan yang menjauhkan dirinya dari orang-orang pencemooh. Itu pasal 1. Beberapa pasal kemudian, pasal 23 menyebutkan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian juga pada pasal-pasal yang lain, pasal 57 umpamanya, menceritakan kepada kita bahwa Tuhan itulah benteng pertahanan kita, gunung batu kita, di mana kita bisa dilindungi, aman dan tenteram. Dan sebenarnya saudaraku yang terkasih, yang lebih indah lagi ialah bila kita membaca kitab Mazmur ini satu pasal satu hari. Dari pasal 1 hingga pasal 150. Itu yang lebih indah. Dan kita akan melihat isinya yang menolong hati, pikiran, dan jiwa kita. Dari Mazmur 150 ini kita dipanggil untuk memuji Tuhan. Ada 11 kali selalu diajak kita untuk memuji Tuhan. Pujilah Allah di dalam tempatnya yang kudus. Pujilah Dia dalam cakrawalanya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan segala kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, dan seterusnya. Ada 11 kali ajakan untuk memuji Tuhan. Dalam Kidung Jemaat nomor 10, kita dengar satu lagu pujian dari sana. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Itulah ajakan dari buku Kidung Jemaat kita. Saudara, saya akan coba untuk meringkaskan
isi dari Mazmur ini sekaligus menjadi pesan-pesan untuk kita. Yang pertama, kita dipanggil untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena Dialah Allah yang kekal. Allah beda dengan manusia. Firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai 8 berbunyi, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Dia yang kekal, yang selama-lamanya, berbanding dengan manusia yang sementara, yang fana, yang ada batas waktu hidupnya. Pujilah Dia, Allahmu yang kekal itu. Selanjutnya kalau kita baca pasal 40 ayat 12 dikatakan, pujilah Dia karena Dia pencipta yang menciptakan laut, daratan, dan segala isinya. Dia mengukur dalamnya laut. Dia melihat tingginya gunung. Dia melihat lebatnya hutan dan pepohonan. Tapi sayang sekali manusia sering sekali untuk karena keserakahannya merusak alam lingkungannya. Saudara yang kekasih, kita dipanggil untuk memuji Tuhan karena Dialah Allah yang perkasa. Yang perkasa itu dalam bidang apa? Perkasa itu dalam arti Dia maha kuasa. Dia maha penolong. Dia penuntun. Dia berdiri di depan untuk menuntun umatnya di belakang Dia. Itu jelas kita lihat dalam sejarah perjalanan Israel. Selama 40 tahun mereka dalam perjalanan di gurun pasir, Tuhan menyertai mereka. Saat lapar diberi makanan, saat haus diberi air minum, saat agak bosan dengan makanan itu diberi daging burung puyuh, dan saat menghadapi perang dengan bangsa-bangsa sekitar, Tuhan berada di depan sebagai panglima perang dan memenangkan peperangan umatnya bangsa Israel. Pujilah Tuhan. Namun sayang, umat Israel juga terkadang lupa akan kebesaran Tuhan. Kenapa? Karena umat itu membentuk lembu emas di Gunung Horeb. Dan mereka menari-nari dan bersukacita mengelilingi lembu emas itu. Mereka memuja, memuji, dan mereka menyembah serta memohon berkat dari lembu tuangan tadi. Itulah kekesalan hati Tuhan. Dan karena itulah Tuhan mengatakan hukum yang pertama kepada umatnya, Akulah Allah yang esa. Oleh sebab itu jangan ada Allah-Allah yang lain di hadapanmu yang kamu sembah, yang kamu buat untuk kamu turuti. Akulah Allah yang esa. Itulah hukum yang pertama yang perlu juga diingat oleh bangsa itu dan kita sekarang ini. Saudaraku, manusia sekarang ini mirip-mirip dengan bangsa Israel yang membuat berhala-berhala dalam hidupnya dan menggantungkan harapan bahkan hidupnya, masa depannya kepada berhala yang diciptakan Dia. UHT, uang, harta, dan tahta. Itulah di zaman yang modern ini. Saudaraku, kita bukan dilarang untuk mencari uang, memiliki uang, tapi kita diingatkan dan dipesatkan jangan menyembah uang sebagai juru selamat, sebagai dewa penyelamat hidupmu. Kita bukan salah kalau kita mencari harta dan tahta.
Kita boleh memiliki yang ini dan itu, rumah dan lain-lain, memiliki uang, tabungan, saham dan lain-lain. Tetapi pakailah itu untuk mendukung kehidupanmu, bukan untuk mendewakannya sebagai penyelamat hidupmu. Pakailah tahta dalam artian jabatan, pangkat, pekerjaan itu untuk melayani dan bukan untuk menjadi hidup untuk kesenangan sendiri. Saudara yang kekasih, Allah itu pantas harus dipuji karena Dialah Allah yang perkasa. Pesan yang kedua disampaikan kepada kita. Nyanyikanlah Allah di bait-Nya yang kudus. Nyanyikanlah Allah di bait-Nya yang kudus. Di mana itu? Ya, kita bisa jawab. Bait-Nya yang kudus ialah di gereja. Atau di rumah. Saat-saat seperti sekarang ini karena COVID-19, kita berkebaktian di rumah, ikut live streaming atau video call dari pengkhotbah. Di rumah juga adalah bait-Nya yang kudus. Namun yang paling utama lagi ialah diri kita sendiri. Hati kita sendiri adalah bait Allah yang kudus itu. Kalau gereja itu statusnya tetap kaku berdiri di tempat, tapi orang-orang yang kudus itu, yang bergerak, yang mobile, tapi disitulah bait Allah yang kudus dalam dirinya, dalam hatinya. Dan di situ mereka boleh memuji, memuliakan Tuhan. Hidup ini kudus karena hidup ini diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang jujur, hidup yang penuh kasih dan bersahabat dan mau mengampuni, itulah yang dimintakan oleh Tuhan sebagai tanda pujian kepada Dia. Kita memuji Tuhan dalam diri kita sebagai bait-Nya yang kudus karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Dan dengan Roh Kudus itu kita dituntun untuk mengatakan ini lakukan, itu jangan. Ini perbuat, yang itu tidak. Roh Kudus itu mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, pewaris-pewaris Allah, pewaris dalam penderitaan Tuhan Yesus, tapi juga pewaris dalam kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus di sorga yang kekal. Pujilah Tuhan, hai semua yang bernapas. Apa itu maksudnya bernapas? Yang pertama, saya mau jelaskan, nafas itu bukan hanya soal oksigen yang kita hirup 12 kali dalam 1 menit. Sebenarnya setiap menit kita menghirup oksigen 12 kali. Dan kalau dirupiahkan itu nilainya sama dengan 20.000 rupiah. Jadi kalau 1 jam kali 60 itu 1,2 juta rupiah. Kalau 1 hari kali 24 jam itu berarti 26,8 juta rupiah. Dan kalau 1 bulan itu berarti sudah 800 jutaan rupiah. Dan kalau 1 tahun kali 12 bulan itu totalnya 1 miliar rupiah. Dan kalau Anda sekarang berumur, Anda yang menjawablah. Kalau 50 berarti 50 miliar napas telah Tuhan berikan kepadamu. 60-70 kali 1 miliar, itulah pemberian Tuhan. Pujilah Dia. Tapi selain itu yang lebih penting lagi ialah, kalau dikatakan semua yang bernafas pujilah Tuhan, yang lebih dalam lagi maknanya ialah semua yang menerima roh Tuhan, pujilah Dia. Saat Adam diciptakan Tuhan, maka Tuhan menghembuskan nafas hidup
ke dalam lubang hidung daripada Adam, dan dia menjadi manusia ciptaan yang baru. Nafas hidup itu, ruah namanya dalam bahasa Indonesia yang lebih gampang kita ingat, roh. Tuhan telah menghembuskan rohnya ke dalam hati manusia, sehingga manusia itu hidup dengan roh, dan dia boleh berkarya dalam hidupnya hari lepas hari. Pujilah semua kita yang menerima Roh Kudus dari Tuhan itu, pujilah Tuhan. Semua yang bernapas itu, pujilah Tuhan. Karena kita punya roh, maka kita beda dengan binatang. Binatang, hewan bernapas, tapi manusia bukan hanya bernapas, tapi dia memiliki roh yang dari Tuhan. Oleh sebab itu kita diminta untuk mengakui kebesaran Tuhan itu. Pesan terakhir saudaraku yang kekasih, pujilah Tuhan bukan hanya dengan suara, bukan hanya dengan musik yang aneka ragam itu seperti dikatakan dalam Mazmur ini, gambus, kecapi, genderang, dan lain-lain. Tapi pujilah Tuhan dengan hidupmu sendiri. Organ, saksofon, seruling, dan alat musik lainnya membuat lagu menjadi senang didengar, harmonis dia. Tetapi kalau bunyinya fals, maka kita akan jemu dan meninggalkannya. Hidup ini adalah musik yang indah dilihat dan didengar. Hidup ini menjadi indah apabila perilaku kita yang bersahabat dan menjalin hubungan yang harmonis dengan semua orang. Dengan orang yang seiman ataupun orang yang di luar iman kita, yang di luar suku kita, di luar budaya kita. Kalau kita berhubungan baik dengan tutur kata yang baik, harmonis, maka itu ibarat musik yang indah, yang enak didengar. Demikianlah juga pergaulan kita hari lepas hari menjadi indah dilihat mata. Sampai di sini, saudaraku, renungan untuk kali ini. Kita ketemu pada kesempatan lain. Selamat atas pemberkatan Tuhan yang Anda menerima vaksinasi yang sudah sampai kedua kali. Jagalah kesehatan dan juga Tuhan memberkati untuk hari-hari ke depan. Semoga firman ini boleh memberi masukan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Firman-Mu indah dan menyentuh hati kami. Bahwa Engkaulah Allah yang maha besar. Allah pencipta alam semesta dan kami juga manusia. Terpujilah nama-Mu, dan hanya nama-Mu lah yang wajib dan pantas dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua usaha-usaha dari pemerintah kami, supaya negara ini boleh semakin baik, maju, ekonominya baik, dan juga warganya sehat. Berkatilah juga segala kegiatan yang mereka lakukan. Semua saudara-saudara kami yang masih dirawat oleh karena COVID ini, Tuhan kiranya menolong menyembuhkan mereka. Lebih utama lagi, semua mereka yang mengabdi, para medis dan perawat dan semua yang sukarelawan mengurus yang sakit ini, Tuhan memberkati mereka dan keluarganya. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Berkati gereja-Mu, berkati juga kami bersama dengan anak-anak, cucu-cucu kami semua, dimanapun mereka berada. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.